Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Jumat ini kembali normal ya, tayangan siraman rohani assalam, meskipun bukan dalam bentuk live ya, stream di StreamYard, karena tadi ada banyak urusan, terutama berkaitan dengan agenda kami teman-teman pendukung Pak Jokowi yang akan kembali beracara, berunjuk rasa menuntut Rocky Gerung ditangkap pada hari Senin besok tanggal 7 Juli 2023 di Polda Metro Jaya. Dan juga sebelum mengawali siraman rohani singkat ini, saya mohon waktu sampaikan bahwa ada tudingan yang mengatakan dari mama saya bahwa saya menggunakan fasilitas yang diberikan oleh orang tua saya itu untuk hal yang tidak benar, sekaligus bahwa saya ini orangnya tidak punya attitude atau tata krama dan tidak punya sopan santun, dan itu pun juga saya bantah tidak benar ya pernyataan itu. Padahal saya ini masih tahu dan masih memiliki yang namanya attitude atau tata krama atau sopan santun. Nah, yang menjadi bahan untuk siraman rohani kita hari Jumat ini, Jumat 4 Agustus 2023 bersamaan 16 Muharram 1444 Hijriah adalah ini. Kemarin di dalam acara di Polda Metro Jaya, saya tertarik dengan satu ayat Al-Quran yang disampaikan oleh guru saya, Gus Soleh MZ, koordinator agama cinta, dan ini juga dinasihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini ada kaitannya dengan beberapa ayat Quran lain, yaitu waqulu qawlan layyin, kalau saya nggak salah. Jadi ketika kita hendak menasihati orang, kita hendak membimbing orang, kita hendak menegur orang, kita hendak memberitahu orang gitu ya, maka waqulu qawlan layyin, ya, gunakanlah perkataan-perkataan atau bahasa-bahasa yang baik, yang indah, yang santun, yang elegan gitu ya, yang baik gitu ya. Nah, berkaca kepada acara Maulid Akbar, Wali Haul Akbar maksud saya, Wali Songo di tahun 23 kemarin, Abu Yas Kiai Haji Said Akil Siraj mengingatkan, apabila kita hendak memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan bimbingan pada orang, maka lakukanlah bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebaikan, bil maslahah, dengan kebaikan juga ya. Makanya relate banget dengan waqulu qawlan layyin itu tadi. Gak boleh dengan caci maki, gak boleh dengan bahasa-bahasa yang kasar, gak boleh dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, yang tidak bagus, yang dikhawatirkan dapat melukai hati dan perasaan orang lain gitu. Nah, lalu ditambahkan waqulu qawlan layyin itu dengan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr gitu kan, bahwa kita kita menasihatkan orang-orang. Kalau kita hendak menasihati orang, kita hendak memberi
teguran, memberi arahan, memberi masukan, memberi pemberitahuan kepada orang, maka lakukanlah dengan penuh. Lakukanlah dengan cara yang benar, lakukan dengan perkataan yang benar, tidak dengan cara yang salah, ataupun juga dengan tidak menggunakan kata-kata dusta, dan lakukanlah dengan penuh kesabaran. Bahwa kita nasihatkan orang harus dengan kesabaran, harus dengan cara yang benar. Sebab kita kalau niat kita baik, niat kita ini untuk mendidik orang, untuk membimbing, untuk mengarahkan, untuk memberitahu, ya, untuk menegur gitu ya. Tetapi tetapi kalau caranya salah, ya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, seperti ayat yang tadi saya baca di dalam Quran surah Al-Asr ayat yang terakhir. Maaf sebentar ya, kita sambung lagi. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, bahwa ketika kita hendak, katakanlah misalkan kita mengkritisi, misalkan kita misalkan hendak mengkritisi suatu institusi, suatu instansi, misalkan mengkritisi pemerintahan atau mengkritisi katakanlah keadaan atau orang-orang sekitar. Di dalam Islam itu boleh, tetapi gunakan perkataan yang baik, yang benar, yang bagus gitu ya. Juga dengan cara yang benar. Qulu qawlan layyin wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu. Jadi gunakanlah perkataan-perkataan yang indah, yang baik, yang benar. Caranya pun juga harus benar. Caranya pun juga harus bagus ya. Jangan niat kita jelek tapi ujungnya malah jadi niat kita baik tapi ujungnya jelek, jadinya caranya jelek, sama aja bohong gitu. Makanya untuk akhir saya cuma mau menyampaikan ini aja, bahwa di dalam Islam itu semua tuh sudah diatur. Cara menasihatkan orang, cara menegur orang, cara mengarah orang, cara mendidik orang, cara memanusiakan manusia, itu sebenarnya semua sudah diatur oleh Islam gitu. Tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh, ya kita berarti berislam itu hanya sekedar untuk formalitas ritual belaka, tetapi Islam itu tidak kita bawa ke kehidupan kita. Nah, ini yang salah. Jadi Islam itu bukan hanya ditaruh di masjid, teman-teman. Islam itu bukan hanya ditaruh di Quran. Islam itu bukan hanya ditaruh di hadis. Tapi bagaimana kita bisa menjadi Quran berjalan, Quran yang hidup, hadis yang hidup. Ya. Hadis yang hidup. Kita bisa menjadi ya insan-insan Islami yang benar-benar menghidupkan Islam itu. Lisannya Islami, akhlaknya Islami, tata keramanya Islami, tutur perilakunya Islami, macam-macam, semua serba Islam. Insyaallah kita akan jadi orang Islam yang Islam. Allah a'lam bishawab. Saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.